cuma gini, jahat, ikan ambil jahat. Kalau seseorang itu dilapor, ya ini yang saya mau bagi, buktinya harus diambil gitu, supaya bisa menjadi perkembangan hukum. Jangan sampai buktinya tidak diambil. Makanya tata cara pemeriksaan, pemeriksaan itu pasal 117 mengatur. Contoh saya sebagai terlapor, di dalam lapor kepada saya itu melanggar pasal 263, tapi saya punya dokumennya, jaksa, polisi harus ambil dokumen itu. Sampai di jaksa berikan 139 itu pasal 39 tentang mereka punya penyidikan tadi, juga harus ambil dokumennya, karena sampai di pengadilan tidak hak pembuktian itu tidak ada lagi oleh terdakwa. Kalau hakim sudah kotor lagi, maka susah. Makanya biasanya kenapa sampai pengacara menggunakan namanya eksepsi. Rata-rata eksepsi itu baik perdata dan pidana itu bisa berisiko kepada orang pencari keadilan apabila hakimnya bermain di situ, baik pidana perdana. Tetapi kalau hakimnya memihak terdakwa dalam eksepsi pidana, maka bisa saja menguntungkan. Tapi kalau hakim tidak menerima, pokok perkara tetap jalan. Ini yang saya mau berbagi kenapa jaksa menolak. Karena tadi dalam kasus pidana itu tidak memiliki beban pembuktian terhadap si terdakwa itu Mas. Berarti hakim tidak boleh menolak ya? Jadi begini, dia punya hak untuk menolak karena di BAP-nya. Makanya kan saya berbagi kemarin, kan teman-teman tanya kenapa hakim dalam putusan kasus Vina itu ya itu cuma mempertimbangkan dari yang tidak pernah hadir, atau contohnya, atau siapa yang tidak pernah hadir. Itu benar karena salah satu ya invasive portion. Ini kadang-kadang bagi yang lapor-lapor nggak usah lah, lapor-lapor lah, artinya di debt itu. Iya, itu gimana sih menurut host tuh tentang KDM gitu? Salah, itu penerapan pasalnya saya tolak. Itu kita boleh berbeda dalam berpikir ya. Beliau kan sudah sampaikan ini kepentingan hukum, ini untuk peduli hak asasi manusia, HAM ya kan. Kenapa mau dilapor? Jadi saya tolak lah penerapan pasal 28 ayat 3. Itu juga pasal itu bicara tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan keresahan dan kerusuhan terhadap sara rakyat, ras, sara, suku, agama. Itu tidak boleh, saya tolak. Itu aja, itu kan tidak berkaitan dengan pasal itu. Kenapa dipaksa-paksa di situ? Makanya undang-undang itu saya tolak supaya rakyat berani bersuara. Gitu. Bagaimana lagi Pak Utama? Tapi letak yang ini apa sih? Nah, katanya kan KDM ini kan mau dilaporin ya, itu letak salahnya itu sudah dilaporin oleh pengacara itu, sudah dilaporin melanggar pasal 20. Tadi kan saya bagikan ulang itu sudah dilaporin. Sama pengacara siapa? Pengacaranya Dede. Saya tolak itu cara berpikirnya itu. Pengacara siapa Dede? Pengacaranya siapa? Pengacara itu Dede kalau nggak salah, atau pengacara siapa, intinya pengacara salah satu korban lah, keluarga korban atau saksi, saya nggak tahu. Intinya sudah positif dia dilaporkan dia melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 3, kemudian junto pasal 45. Berapa John? Berapa John? Berapa John? Apa bilangnya? Hah? Oh ini. Ini loh. Jangan salah saya, nanti aja. Gitu. Kenapa ini? Iya, aku masih kepikiran aja yang dia bareng sama Prabowo itu. Kan Prabowo bilang Pak Deddy ini mewakili saya gitu. Gimana tuh tanggapannya tentang kalau Pak Deddy ini niatnya kemanusiaan gitu? Jangan salah. Jangan. Ya? Soal apa itu? Host, kan pernah KDM sama Prabowo bareng kan mereka kan. Nah, terus Prabowo bilang KDM ini mewakili Prabowo. Nah, gimana tuh tanggapannya kalau KDM itu hanya kemanusiaan, mungkin dia nggak tahu pasal-pasal ya, tapi ikut terjun kayak gitu atas dasar kemanusiaan, gimana tuh Host? Tetap aja ya kalau memang asal, jadi gini, nggak bisa demi, makanya kan saya berbagi demi kepentingan hukum, siapapun punya hak bersuara, termasuk saya kan bersuara lewat media ya, undang-undang itu pasal media sosial ya, sesuai dengan amanat undang-undang tuh. KDM bersuara dari sisi hak asasi manusia, peduli, nggak boleh, apalagi penerapan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 undang-undang ITE. Pasal 28 ayat 3 itu, ayat 3 baru ditambahkan di tahun 2004. Itu jangan jadikan ya alternatif untuk mau pasal itu ditambahkan kepada beliau.
baca dulu unsur-unsurnya, itu informasi, kemudian bisa menimbulkan keresahan dan kerusuhan ya terhadap suku, ras, agama dan golongan. Gimana ceritanya? Nggak nyambung sekali kan? Ya saya tolak lah, makanya saya bilang kalau yang kayak gitu saya tolak. Saya tetap mendukung KDM dalam hal hak asasi manusia. Boleh kita berbeda dalam konteks berpikir. Saya berbicara bahwa setiap malam bahwa ini pembunuhan karena sudah formilnya, ya kemudian dari fakta penjelasan hukum. Tetapi kalau umpamanya KDM bicara bahwa inilah kalau apa lalu lintas, lalu menjelaskan kayak gitu, jangan sampai yang rasa tersinggung. Dia kan tidak menyakiti siapapun dalam hal suku, ras, agama dan golongan. Kenapa digunakan pasal itu? Saya tolak. Gitu adik. Oh iya sih, kalau untuk masalah berpendapat laka lantas aku emang juga nggak setuju sih. Iya. Jadi kan bahasa dia itu kan positif aja. Kenapa harus dilaporkan? Gitu. Walaupun dia punya teman di Baris Krim Mabes Polri dan yang ngomong laka lantas, Mas. Tapi yang ngomong laka lantas itu nggak cuma KDM aja gitu loh. Kayak iya kan, temen jadi kan sudah jadi fakta persidangan tuh. Tidak apa-apa, dia kan KDM punya pembicaraan kan sudah jadi fakta persidangan, dan pernyataan itu juga sama dengan yang lain. Dan masalah dia kalau KDM dari sisi masyarakat hak asasi manusia boleh, tapi kalau dari saya kan saya tetap mendukung beliau, tapi saya tetap yakin bahwa ini kasus pembunuhan. Jadi jangan kita terbawa juga, tetapi bukan dalam arti KDM dilapor dengan undang-undang ITE lalu kita dukung dia diperiksa, jangan, penerapannya salah gitu. Ini siapa Jufri? Ya bisa ngerti kan? Saya tolak itu pasal 28 undang-undang ITE ayat 3 ke KDM, itu aja. Itu penerapannya salah, tapi kan disuruh. Itu gitu. Jufri, bagaimana Jufri? Saya belum minuman. Jufri. Ya bang. Bagaimana? Apa mau berbagi nih? Ya itu tadi pada ribut KDM katanya di apa mau diperiksa. Ini kalau saya ini, saya boleh berbeda dengan dia, tetapi kalau dia dilaporkan yang pasal 28 undang-undang ITE saya tolak. Ini saya bikin ini. Tapi Kata bang, saya tuh, konferensi persnya Polda Jabar mau jerat dia pakai ini katanya apa? Pasal 28 undang-undang ITE ayat 3. Junto pasal 45. Bukan, katanya berita bohong katanya. Kan itu pasal itu udah dihapus. Itu. Dan pasal 28 ayat 3 itu sudah ada berita, itu sudah ini penerapan pasalnya kan di Jumpa itu berita hoax. Cuma ingat tahu bahwa yang disebarkan itu adalah kalau pasal itu ayat 3 itu berbicara tentang informasi yang menimbulkan keresahan dan kerusuhan ya, yang berdampak kepada suku, ras, agama dan golongan. Jangan pakai pasal itu, makanya saya tolak kriminalisasi kepada Deddy Mulyadi. Tidak boleh lah. Iya. Hanya beliau itu kan sudah awal-awal kan berbagi bahwa ini berbicara tentang peduli dia terhadap hak asasi manusia. Jangan kita pasal lalu kita berbeda pikiran lalu kita mau paksakan dia ditahan. Jangan, dia bersuara dari hak asasi manusia. Benar dan tidak, itu nanti sudahlah masing-masing berjuang di pengadilan. Tetapi untuk dia dipidana nggak boleh. Itu kan dia kepentingan hukum. Itu bagian daripada hak asasi manusia gitu ya. Iya betul bang. Aku kan emang ini juga pertama sih fanatik juga sama beliau. Aku juga nggak setuju itu beliau menunggangi rasa penasaran publik, kan saya nggak setuju tuh orang dari awal saya suara kayak gitu. Tapi ketika kriminalisasi saya nggak setuju juga sama bang. Saya tolak kalau cara gitu. Dia boleh, ya kan? Dia itu tolak kriminalisasi Deddy Mulyadi. Saya langsung tulis itu. Bisa ngerti kan? Jangan, kita orang hukum, ya kita peduli kepada hukum. Jangan asal-asal main menetapkan orang yang pasal-pasal kayak gitu. Makanya kalau dia ingat bahwa pasal undang-undang ITE itu ya pasal 8 ayat 3 itu baru tambah, itu kan berdasarkan 2024. Tetapi ingat, kalau hari ini kita sama-sama mau ya melihat hal yang buruk, ya kita juga mendukung beliau diperiksa. Jangan kita lawan, tidak boleh lah. Ini kan beliau bersuara, sudah ulang-ulang beliau bilang tuh, saya bersuara ini berdasarkan hak asasi manusia, peduli dia kepada rakyat miskin. Jangan karena politik lalu dia juga mau intimidasi. Jangan, saya tidak setuju kayak gitu. Gitu aja. Karena sebenarnya banyak juga yang bilang berpendapat laka lantas gitu loh. Jadi yang ada boleh kalau itu semua. Jadi KDM. Semua orang boleh berargumen itu, boleh laka lantas. Tetapi ini kan sudah ada putusan formil, ya. Kemudian ada DPO yang belum pernah diperiksa. Kemudian ada 7 lagi masih lapas. Ini tata tidak bisa menggugurkan yang lain, ya kan? Tidak bisa. Cuma jangan sampai kita juga orang-orang hukum mau mendorong bahwa dia diperiksa gara-gara berbeda pikiran. Jangan. Saya tolak kriminalisasi kepada dia. Gitu. Jadi gini, ya. Kalau hal yang baru disampaikan oleh Mas Wan itu sangat benar. Kok pelapor yang paling menyentuh ini, apakah sengaja mau menciptakan bias pikiran masyarakat atau apa gitu kan? Satu, yang kedua gini.
Kalau berbicara tentang undang-undang ITE, berbicara tentang itu, apa konsultasi mereka si pelapor dengan cyber gitu. Ini ranahnya cyber gitu. Satu. Yang kedua, penerapan pasal 28 ayat 3 ya, junto pasal 45. Baca dulu dong pasalnya. Itu berbicara tentang orang yang menyebarkan informasi yang menimbulkan keresahan dan kerusuhan terhadap ras, agama ya, golongan dan apa yang misalnya suku ya. Berbicara tentang informasi, ini luar daripada dia punya konsep yang berbagi di YouTube. Beliau ini kan sudah berkali-kali bilang bahwa saya ini peduli terhadap hak asasi manusia gitu. Kenapa hari ini Polri menyiapkan jumpa pers lalu menyampaikan dan terang kepada masyarakat, sedangkan sebaliknya ya ada laporan dari yang lainnya. Jadi itu yang saya mau berbagi. Bagaimana Mas Wan? Saya kasih anak tenang dulu. Setahu saya pasal itu udah dihapus loh. Sama Mahkamah Konstitusi itu udah dihapus. Nah, kalau Mahkamah itu tentang pencemaran pasal pencemaran yang dihapus itu pasal pencemaran nama baik. Izin Bang, ini kebetulan jadi bahan materi saya Bang. Saya judul skripsi saya implementasi surat edaran Kepala Kepolisian tentang ujaran kebencian Bang. Ini kebetulan jadi dalam hal ini undang-undang ITE yang saya analisa kemarin. Jadi dalam hal ini ini kan jelas ya Bang, di dalam undang-undang ITE itu kan ketika orang menyebarkan berita bohong atau fitnah Bang, ya kan. Nah jadi memang sejak awal saya yang di Komal Bang, yang sempat waduh kenapa nih kok KDM langsung mempublis omongan Dede gitu loh Bang. Karena ada kalimatnya Dede yang menyebut saya berbohong disuruh sama Pak Rudiana sama AF jam 7 malam saya disuruh nemani AF ke Polres, sampai di Polres disuruh mengaku menerima cerita ya kan, cerita itu dibuat sama AF dan Dedek disuruh menceritakan hal itu. Dan secara pribadi pun saya pernah Bang, pengalaman pribadi saya loh Bang, saya pernah dimintai kawan di Polda, tolong kamu bercerita seperti ini ya gitu. Nah saya menolak gitu loh Bang. Nah Dedek itu kan gak enak nih karena dia sama AF satu-satu sama-sama berkawan ya kan. Nah artinya apa yang disampaikan Dedek itu sebenarnya ketika itu disampaikan di depan pers atau media dan dipublikasikan sama wartawan, dia nggak kena Bang, karena wartawan ada imunitasnya di Undang-Undang Nomor 40 tahun 19 tentang pokok pers gitu loh Bang. Pers itu. Jadi ada undang-undang persnya Bang yang artinya begitu mau dilaporkan ke polisi, polisi nggak boleh ikut campur dong. Namanya sengketa pers. Pak Rudiana atau AF wajib menjawab melalui pers juga Bang gitu. Artinya melalui media juga hak jawab Bang di Undang-Undang Nomor 40 itu. Nah, sedangkan KDM sendiri dia hanya channel YouTube Bang. Jadi kalau channel YouTube itu memberikan edukasi itu boleh-boleh saja sepanjang tidak ada pihak atau nama orang yang dicatut dan ada nama seseorang yang dirugikan. Begitu sih Bang yang saya analisa. Tetapi apakah pihak Polda tidak ada koordinasi? Nah ini yang saya agak bingung dengan kepolisian. Mereka ini pura-pura bodoh apa memang kaku cara prosedurnya? Maksudku kesampingkan dulu lah undang-undang ITE. Kita harus dilihat mestre aja gitu loh. Lihat niat baiknya Kang Deddy gitu loh Bang. Jangan terjebak dengan apa namanya undang-undang ITE. Memang ada unsurnya di mana mempublikasikan itu tadi, menyebarluaskan, terus ada pihak yang merasa difitnah atau nama baiknya dirugikan, ya polisi mau nggak mau harus menerima dong laporan itu. Itu memang betul telaah itu, nggak bisa ditolak gitu. Ini kalau berbicara konteks hukum ya. Tapi kenapa pihak Mabes harus buru-buru mengumumkan gitu loh Bang? Harusnya kan penyelidikan itu kan proses sih, ya kan? Nah ini yang saya agak gemes gitu loh Bang, sebagai orang yang masyarakat awam yang lagi baru belajar hukum, merasa kayak harga apa ya, akal sehat kita diinjek-injek gitu loh dengan pihak otoritas penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kapan mereka ini sadar gitu loh? Apa kita ini masyarakat ini sudah dianggap mereka itu
nggak apa ya, bodoh lah gitu loh. Kami ini jenderal, kami ini polisi, kami ini kalau sore bisa ngapain aja terserah kami. Yang penting kan undang-undangnya ada, hukumnya ada gitu kan. Nah gitu. Jadi dia tidak melihat substansi. Oh iya, KDM ini kan wawancara dengan Dedek niatnya baik. Tujuannya untuk edukasi. Nah, kenapa nggak lebih pertimbangannya ke edukasinya gitu loh. Rasa pedulinya Kang KDM ini ke masalah kemanusiaannya gitu kan. Malah justru dia kepolisian ini malah hanya serta-merta mempertimbangkan undang-undang ITE yang dalam hal ini ada pihak yang dirugikan adalah saudara Rudiana dan AF. Sebenarnya kan penyebab AF dan Rudiana ini merasa dirugikan itu kan dari perilaku mereka sendiri. Nah, ini yang kenapa kok dengan gampangnya pihak kepolisian masuk gitu loh Bang di situ. Pasang badan maksudku gitu loh. Di tengah netizen lagi kesel-keselnya, dorang nggak punya malu gitu loh, muka tembok gitu loh. Nah, itu sih Bang itu yang yang boleh saya disebut sampaikan. IQ 201 kolam, Bang. Jufri Terus dulu, ya, tambahkan aku tuh. mau bilang, Boleh. orang yang melaporkan KDM atas tuduhan menyembunyikan bapaknya AF ini artinya busuk gitu loh. Dia benar-benar benci kepada orang yang berbuat kebaikan gitu loh. Apa salahnya kalau memang KDM menyembunyikan bapaknya AF? Apa yang dirugikan? Sedangkan bapaknya AF bukan DPO, bapaknya AF bukan seorang penjahat. Yang wajib tuh justru ditangkap ya itu si Pitra. Kenapa aku katakan Pitra? Karena si Pitra itu kan kemarin berbincang-bincang sama AF. Sedangkan si AF ini kan yang udah wajib gitu loh, istilahnya wajib di penjara gitu loh. Tapi mereka masih lindungi gitu loh. Ini benar-benar masyarakat semua dibikin bodoh gitu loh. Dibikin dipermainkan, bener-bener dipermainkan dengan kejahatan gitu, udah nggak masuk akal deh. Intinya seperti ini teman-teman, intinya apa yang dilakukan dalam jumpa pers itu kita tidak sejalan. Kan sudah sejak dari awal beliau sampaikan bahwa ya ini demi kepentingan hak Izin asasi Bang, manusia. dikit Bang Dan- menambahkan. Boleh. Izin Bang Jos. Harusnya kan penyidik itu paling tidak panggil ahli dulu lah sebelum menerbitkan LP laporan polisi pihak ini. Maksud saya gini loh, satu mensreanya KDM ini dilihat dulu ada unsur jahatnya enggak? Satu. Yang kedua, siapa pihak yang dirugikan? Kayak Rudiana Betul. atau AF merasa dirugikan. Ya nanti dulu, kamu jangan ngomong dirugiin. Orang kamu memang sekarang lagi PK loh. Nah itu maksud saya, kok polisi ini kayak, aduh, saya ngomong goblok nanti disangka kasar lagi Bang. Itu dulu lah Bang. Takut kehabisan ini Bang. Ya, takut kepancing emosionalnya Bang. Itu dulu. Saya sendiri kan bingung saya mati nih penempatan pasal ya, pasal undang-undang ITE itu. Dan kalau saya mengamati dan melihat bahwa apakah mereka sengaja goreng masalah hukum ini atau apa gitu, ya kan? Jangan sampai kita masyarakat ya yang mana contoh ada fokus terhadap suatu persoalan hukum, jangan sampai dengan cara melaporkan ini ya lalu tiba-tiba kasus SP3 ini, saya berbagi dulu nih ya, tiba-tiba kasus SP3 dan pada saat kasus SP3 dengan sendirinya kasus yang rakyat berpikir bahwa ini adalah pembunuhan kembali, lalu kita beralih dan berpikir bahwa kalau gitu kasus kecelakaan tunggal. Tapi penerapan pasal yang saya bagi ini gini, ini menggunakan pasal 28 ya ayat 3, kemudian untuk pasal 45 itu. Nah pertanyaannya apa yang ditransmisikan informasi yang mana, kalau bicara informasi ya, menimbulkan kerusuhan ya, kekacauan atau kerusuhan yang dilakukan. Jadi saya tidak tahu penempatan pasal yang tadi dibilang oleh Mas Wan. Kemudian satu, yang kedua, marilah yang sampaikan itu jangan apa-apa Humas, minimal cyber ya, tim cybernya itu ungkap dulu hasil pertemuan dengan dan gelar, lalu setelah gelar itu diungkaplah hasil gelar sekian dan memang unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kalau langsung cuma laporan baru umumkan, jangan menciptakan keresahan masyarakat dalam menilai suatu pertimbangan hukum. Bagaimana Mas Wan? Sebelum saya silakan buat fakta apa? Silakan buat fantasi di atas. Ini izin Bang, artinya begini Bang, ini yang saya maksud. Mereka ini kayak apa ya, netizen ini kayak dianggap kayak sampah apa kayak mana gitu loh. Gitu. Iya, putar-putar aja kita itu. Nah jadi Betul, tahu. abang aja yang praktisi hukum yang kadang-kadang, jadi begini Bang, saya tuh pengen ngompakin pengacara-pengacara ya.
Ya khususnya kalau saya kan belum disumpah ya bang, tapi kebetulan dalam proses ya kan. Nah jadi dalam hal ini bang, kalau proses hukum polisi ini masih kayak gini, udahlah bokek kita pengacara bang. Ini saya jujur-jujuran aja bang. Bohong pengacara ini mau sejahtera, mau bagus. Karena pengacara itu bang, dia adalah penegak hukum yang dalam hal ini bekerja sama dengan kepolisian, menegakkan hukum itu sesuai dengan aturan dan mekanisme. Itu peran pengacara bang. Kliennya pun salah menurut undang-undang dan menurut ketentuan hukum, pengacara itu berusaha menyampaikan di depan yang mulia hakim supaya kliennya diringankan. Tapi kalau semuanya sudah otaknya rekayasa, ada puzzle, undang-undang sendiri itu diputus mata rantainya sama oknum-oknum tertentu dalam hal ini untuk, nah ini kan ujungnya apa? Mengenalkan pengacara gitu loh bang. Jadi saya bilang ya ini nggak main-main loh kasus ini. Jangan hanya apa ya, yang tertentu aja yang punya akses dan punya link itu diberikan kemudahan, dikasih fasilitas gitu loh bang. Jadi kayak apa ya, sistem di kita sekarang ini adalah melihat-lihat siapa yang menghadap, siapa backingnya, siapa. Jadi nggak sama gitu loh bang pelayanan itu bang gitu. Jadi kalau rakyat biasa walaupun dia avokat tapi dia nggak punya link, nggak ditempatkan sebagai avokat gitu loh bang. Harusnya kan antara penyidik dengan avokat itu kan bersinergi. Pendapat avokatnya begini, penyidiknya memberikan edukasi. Edukasi itu harus sesuai dengan undang-undang gitu loh bang. Bukan edukasinya lu dapat duit dari klien berapa bagi gua dong. Nah itu kan repot gitu loh bang yang terjadi hari ini gitu loh bang. Malah justru itu berarti mungkin. Malah justru sepakat itu. Iya malah justru avokat ini seakan-akan mau diarahkan mereka supaya jadi maklar kasus gitu loh yang saya lihat ini bang. Ini maaf ini bang, saya buka-bukaan aja gitu loh bang. Nah itu, jadi itu benar, itu nggak salah. Iya, jadi ujungnya apa? Avokat ya mau nggak mau harus ikut sistem gitu loh bang, harus ikut maunya yang sudah apa, budaya yang sudah dibangun, dan itu se-Indonesia bang, kayak diciptakan gitu loh. Jadi nggak akan kelihatan nih avokat yang profesional gitu loh bang. Yang ada avokat itu harus ngikutin mau mereka gitu loh. Jadi doktrinnya itu, kalau lu mau kelihatan hebat dan kelihatan nanti dipuji klien lo, ikut aturan main kami. Kalau enggak, ya udah. Nah, beda kayak Bang Farhat hari ini berjuang. Ini murni gitu loh sebagai avokat yang ngebangun sinergitas. Nah, ujungnya apa kan? Bukti. Kalau betul-betul hukum itu sesuai, bukti jaksa nggak bisa ngomong kan hari ini kayak orang tolol kan, nanya-nanya ahli kayak gitu. Kan harusnya jaksa nggak boleh loh nanya-nanya normatif. Dia harusnya nanya substansi loh. Kan kelihatan bener Bang. Kalau dia nanya regulasi, nanya normatif, nah mau jadi apa penegakan hukum kita? Seorang jaksa hanya nanyakan pasal 184 bunyinya apa ahli. Ini memalukan bang kalau saya bang. Ya kan? Ada loh bang di sidang PK, bisa abang buka itu bang. Bisa abang tonton di situ. Seorang jaksa nanya ke ahli, iya ke ahli pidana 184 itu apa? Iya kan? Nah 5 alat bukti, ya kan? Keterangan saksi sebagai alat bukti, ya kan? Barang bukti, ya kan, terus bukti surat sebagai petunjuk, keterangan ahli, baru keterangan terdakwa. Nah itu kan dijelasin ahli di depan jaksa. Kok nanya kayak gitu bang? Kalau saya sebagai ahli pidana ditanya kayak gitu langsung saya jawab, kamu berhenti aja lah dari jaksa, mundur, buat malu. Kalau saya bang, maaf ini termasuk ahlinya sabar itu bang, termasuk masih sabar. Kalau saya langsung ngomong, yang mulia majelis hakim mohon dicatatkan di berita acara, ini jaksa ini disebut namanya, jabatannya apa. Ini kayak mana mau hukum nggak kacau kalau jaksanya nggak tahu 184. Nah kan begitu bang maksud saya. Jadi hal-hal normatif itu kan seharusnya jangan ditanya jaksa. Dia lebih baik fokus gitu loh, gentleman aja bang. Jangan dia mengajukan pertanyaan yang mau cari-cari kesalahan ahli bang. Terus mau cari-cari kesalahan penasihat hukum. Emang kenapa sih kok harus kayak gitu loh. Antara avokat, jaksa dan pengadilan termasuk kepolisian ini kan sejajar loh bang. Kita kan bukan mau cari pembenaran, tapi cari kebenaran sesuai dengan material, asas formil dan materialnya. Formilnya terpenuhi, materialnya terpenuhi. Ada rangkaian yang benar-benar bisa sinkron. Itu sih bang kalau saya boleh berpendapat. Jadi selagi masih ego yang dijalankan sama tanda kutip pihak kepolisian, sulit kita ini saya rasa bang. Nah ini yang harusnya sama-sama menjadi introspeksi semua stakeholder, khususnya pemerhati hukum bang, mulai dari praktisi hukum,
ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara. Jangan suasana ini dianggap biasa-biasa saja sih Bang, kalau saya boleh menyampaikan begitu. Karena ini yang kita lawan ini sistem yang nggak punya malu Bang. Muka tembok, nggak punya malu, nggak bodoh, ya kan? Masih enak ngobrol dengan penyidik Polres Bang. Kalau kayak gini ceritanya Bang, berarti mengerikan level di Polda di Mabes itu. Bagaimana kalau ada kejadian di Polres, kalau di Mabes sama di Polda sana seperti ini kelakuannya Bang? Itu Bang, diinteraktifkan Bang. Oke, makasih Mas Fan. Sebelum saya serahkan buat fantasi di atas ini, saya mau tambahkan saja gini. Artinya gini, apa yang disampaikan beliau itu benar ya. Hari ini rata-rata, jangankan itu pengacara pun menjadi mafia makelar itu sendiri ya, kalau mau berbagi. Karena kadang mau dipaksakan untuk menjadi buruh ya, baik itu pidana maupun perdata. Ini yang perlu rakyat harus jarakan. Dan dalam hal penerapan hukum, ya semoga masih banyak hakim baik. Tetapi negara ini, selama belum membentuk badan investigasi ya, untuk memeriksa kasus-kasus yang menyentuh penegakan hukum, nah ini susah, karena dengan hak atas dasar perintah atasan, ya atas dasar perintah undang-undang, orang asal main palu, ya dasar pertimbangan ngawur tetap dikalahkan orang lain dalam perdata. Dasar pertimbangan tidak ada, ya asal main, ya menjelaskan sendiri pribadi pikirannya dia itu hakim. Akhirnya orang bebas. Jadi seperti ini yang kita mau berbagi, ya. Semoga ini menjadi catatan penting bahwa ada dua lembaga yang harus dibersihkan di Indonesia ini dengan baik. Satu adalah kepolisian, yang kedua adalah sistem peradilan, dan ini yang kita kawal sampai waktunya. Oke, Bapak Fantasti, apa mau berbagi nih? Halo, selamat malam Om. Ibu Assalamualaikum ya. Muslim. Aku Kana ya Om. Aku mahasiswi dari semester 6. Yang aku pertanyakan ini Om ya, maaf punten ya sebelumnya. Hukum apa yang harus diberikan oleh Bapak Ibtu Rudiana dengan skenario beliau gitu Om? Hukum apa yang pantas gitu, karena gini loh Om, selama ini nih yang Kana lihat, masyarakat seakan-akan digiring dengan kasus kecelakaan dan kasus pembunuhan, padahal semua kasus itu belum jelas gitu Om ya. Justru masyarakat nggak paham siapa yang dalang dari semua ini, harusnya siapa yang harus dihukum dari dalam semua ini gitu Om. Oke, sahabat saya sudah ketik itu, dia wajib dihukum dengan 340 hukuman mati atau 21 penghalang penyidikan. Karena dia sendiri mengaku di televisi itu, dia mengaku bahwa satu dia mengamankan, artinya mengamankan bukan menangkap, dia mengamankan, dia udah menangkap, dia pengakuan di TV. Yang kedua, dia mengaku sendiri bahwa dia lihat CCTV mengarahnya ke rumah-rumah, tapi itu nanti penyidik ya tindak lanjut. Jadi artinya kalau dia sudah mau sendiri, semoga fakta yang sebenarnya terungkap. Yang saya bilang berarti buat ini kebetulan nonton 60 second, ini kejahatan di dalam kejahatan, tergantung siapa kejahatan utamanya. Kalau memang kejahatan utamanya terungkap, ya atau mungkin kita mendorong, maka cepat atau lambat dia juga salah satu orang yang dapat pasal yang tadi dibilang gitu. Itu Mbak, intinya kasus ini murni kasus pembunuhan, kan kita berbagi. Jadi gini teman-teman, mohon maaf saya sedikit berbeda sedikit ya, saya melihat pertanyaan jaksa sendiri gini, kepada Susno Duaji ya, apakah DPO itu bisa dihapus? Jawablah dulu Susno. DPO itu tidak bisa dihapus kecuali kalau dalam tingkat kepolisian itu hanya gelar, tapi ini sudah putusan. Itu pertanyaan itu menunjuknya gini, semua perkembangan hukum putusan tadi akan menggiring kepada dua DPO itu, gitu. Artinya bahwa sampai kapanpun ya PK itu tidak bisa diterima untuk mengarah kepada kecelakaan tunggal. Pertama alasannya, satu formil tadi sudah ada dua DPO yang bertahan. Yang kedua para narapidana ini. Makanya saya berbagi buat teman-teman, buat Pak KDM dan Bang Oto Hasibuan nanti pengacara dari mereka yang lain. Jangan kita ikut bermain panggung. Kalau mau uji aja hukum ini. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita menjadi penonton, jadilah penonton yang mau mendorong bahwa penegakan hukum benar. Hari ini kan nanti jangan sampai KDM menjadi korban tumbal, lalu mereka punya PK tidak dikasih masuk, ya kan? Nah, ini yang saya berbagi supaya rakyat menjadi terang dan cerah memahami hukum. Karena hari ini kita pengacara udah nggak lagi mengawal hukum, rakyat yang mengawal. Kenapa saya berbagi? Saya habiskan waktu. Karena hari ini pidana maupun perdata disesatkan di seluruh pengadilan. Ya, di sebagian besar pengadilan khusus wilayah timur, wilayah barat, karena ini hasil ya pengamatan yang kita teman-teman dulu bedah. Makanya kita mendorong untuk membentuk badan investigasi itu karena itu. Bayangin seorang sekelas ketua tim dari para Prabowo bilang sudah dengan jelas tuh sistem yang buruk memaksa orang baik menjadi buruk. Ya memang benar, walaupun saya dua kalimatnya, sistem yang baik memaksa orang jahat menjadi baik, dan sistem yang buruk memaksa orang baik menjadi jahat. Itu yang makanya kayak gitu ya. Ini yang terjadi, sistem kita ini yang buruk hari ini. Sistem kita ini diisi oleh orang-orang yang paling jahat, ya. Jangankan itu, orang-orang ini semua orang-orang sudah tidak punya moral dan martabat. Tapi siapa mau melawan sistem yang buruk ini? Siapa? Apa sistemnya? Sistem hukumnya sendiri. Mulai dari ya
kepolisian, mulai dari kejaksaan, mulai dari hakim, ini udah buruk. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau bersuara bersama atau tidak? Saya pagi dan malam berbagi supaya rakyat kawal. Ya, saya itu sudah dengar sebelum putusan jatuh atau apa, kadang-kadang saya dengar saya hatinya hancur. Tapi mau bikin bagaimana, kita salah bicara, kita juga hancur gitu. Nah, ini yang saya mau berbagi, Bu. Rakyat yang hari ini bersuara. Kalau Ibu tanya soal Rudiana, saya suruh tangkap Rudiana dari awal-awal, ya kan? Periksa dan tangkap. Kenapa? Dia itu sudah, sebelum dia menyampaikan di depan publik, saya sampaikan berulang-ulang bahwa Rudiana sudah lihat di TV. Lagi saya ngomong lagi, apa percakapan Rudiana aja yang langsung masyarakat jadi kaget. Cuma kan saya harus batasi juga. Karena kalau saya terlalu banyak ngomong, ya jangan sampai Rudiana kasih lihat jejak ini lalu kayak dem lagi kan, didorong-dorong lagi ke sana. Lalu saya menyampaikan di hoax. Intinya kalau di pasal 28 ayat 3 tadi, saya tolak cara-cara penerapan itu. Karena kita penegak hukum mencerahkan demi kepentingan hukum. Nah, kalau demi kepentingan hukum, demi hak asasi manusia, demi menjelaskan kepada masyarakat.